Oke, jadi sekarang kita mulai bahas nih ya, peluang kejadian saling lepas. Apa sih peluang kejadian saling lepas itu? Begini, ini ada hubungannya sama konsep diagram Venn, kalau misalnya kita ingat-ingat. Sekarang kita harus tahu dulu apa sih arti saling lepas itu. Apakah dia terjadi secara bersamaan? Tentu saja tidak. Yang namanya saling lepas, dia artinya tidak terjadi secara bersamaan. Contohnya apa? Misalnya kemunculan angka ganjil dan genap pada pelemparan satu dadu gitu ya, pada satu dadu. Nah itu kan nggak mungkin ya keluar sekaligus ganjil dan genap. Jadi nggak mungkin terjadi secara bersamaan yang artinya adalah saling lepas. Nah, apakah keduanya saling berhubungan? Tentu saja tidak, ya. Jadi dia tidak saling berhubungan. Oke, namanya juga saling lepas, artinya dia terlepas, tidak memiliki hubungan, tidak saling berhubungan. Nah, buat lebih paham lagi, kita pahami nih konsep dan sama konsep atau, gitu ya. Nah, kalau kita tahu, dan itu tandanya gimana sih? Kalau diingat-ingat, dan itu dulu tandanya adalah kayak gini ya. Sedangkan atau itu tandanya adalah kayak gini. Kalau misalnya kita lagi nyari akar persamaan itu kan biasanya X min 2 atau X plus 3 gitu ya. Misalnya kan atau jadi pakainya. Nah maksudnya dan itu apa sih? Jadi dan itu artinya adalah A dan B itu saling memenuhi. Misalnya kita punya suatu A gitu. Ada suatu A, kejadian A, terus kita juga punya kejadian B. Yang mana kejadian A dan kejadian B itu terjadi bersamaan, artinya misalnya A dan B. A dan B itu akan benar apabila A-nya benar dan B-nya benar. Kalau salah satunya salah, misalnya A-nya benar, B-nya salah, itu akan menjadi salah. Artinya untuk dan itu harus memenuhi keduanya. Sedangkan atau misalnya kita punya suatu kejadian A dan suatu kejadian B. Nah, kita bilang ke teman kita mau ketemu hari Senin atau hari Kamis gitu ya. Nah, misalnya kita cuma ketemu hari Senin aja, Kamisnya enggak. Nah, ini apakah benar? Tentu benar, karena atau itu hanya memenuhi salah satunya aja udah cukup. Berarti kalau misalnya A-nya benar, B-nya benar, ya tentu aja benar, kayak gitu kan. Kalau misalnya ternyata hari Senin nggak jadi ketemu, tapi hari Kamis ketemunya, nah itu juga benar. Jadi kalau atau itu kita hanya memenuhi salah satunya aja, gitu. Salah satunya. Nah tadi kan di awal dibilang ini tuh ada hubungannya sama diagram Venn. Sekarang kita coba gambar nih. Gambar diagram Venn. Kita punya suatu semesta. Seandainya misalnya semestanya adalah misal nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Nah, terus kita punya himpunan bagian dari A, itu misalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita punya himpunan bagian dari B, itu adalah 5, 6, 7, sampai 10. Nah, sekarang apakah A dan B ini dia berhubungan? Kalau kita lihat di sini ada yang sama, si 5-nya sama. Nah, kalau mau kita masukin di sini, ini A, ini B. Di sini ada pertemuan atau irisannya. Irisannya apa? Ya si 5 itu. Yang mana artinya 5 itu memenuhi keduanya. Kalau kita lambangin, kita udah tahu ya, A, terus kalau misalnya A irisan B, itu artinya adalah 5. Kalau kita perhatiin, tanda ini mirip sama tanda dan. Ya emang sebenarnya sama kayak gitu. A dan B, artinya yang memenuhi A juga memenuhi B, ya berarti si 5 kayak gitu. Jadi 5 itu adalah memenuhi keduanya. Sedangkan kalau misalnya kita lihat nih, untuk A, union atau gabungan dari B, union itu tandanya mirip atau, ya emang dia si atau kayak gitu. Nah, berarti gabungannya adalah di sini 1 sampai dengan 10 yang merupakan bagian dari A, terus maksudnya gabungan dari A dan gabungan dari B. Jadi kalau misalnya A atau B, ya A atau B ya 1 sampai 10. Karena
Kalau benar-benar, ya atau itu hasilnya benar. Berarti 1-10 masuk ke dalam gabungan sini, atau kita bisa bilang atau. Jadi sekarang udah paham ya, bahwa dan itu harus memenuhi keduanya, makanya dan dihubungkan dengan konsep atau. Ya, dan di sini untuk dan itu konsep irisan, sedangkan di sini ada gabungan yang merupakan konsep dari atau gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Jadi di sini kita lanjut tadi. Misal kita punya A gabungan dari B. Nah, A gabungan dari B itu kan artinya adalah himpunan bagian dari A ditambah dengan himpunan bagian dari B. Ya kan? Totalnya adalah 1 sampai 10. Sekarang gimana kalau misalnya peluang dari gabungan A dan B? Yang artinya peluang A ditambah dengan peluang B. Nah, ini kita pegang nih sekarang nih. Dalam kejadian saling lepas, artinya kalau digambarkan diagram Venn-nya, kejadian saling lepas adalah begini. Jadi mereka tidak memiliki hubungan, sehingga kalau misalnya kita gambar peluang dari A dan B atau irisannya itu adalah 0. Kayak gitu. Jadi kita makainya yang ini nih, yang gabungan. Ya, berarti peluang dari A ditambah dengan peluang dari B. Udah ngerti? Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, di sini diketahui ada kantong yang isinya 4 bola merah, 3 bola putih, 3 bola hitam. Ditanya adalah peluang terambilnya si bola merah atau peluang terambilnya bola hitam. Nah, kalau kita udah tahu kan tadi kita udah pelajari bahwa atau itu konsepnya sama dengan union atau gabungan. Nah, kalau gabungan artinya kita nggak perlu mencari irisan dari keduanya. Gimana caranya? Nah, dengan konsep peluang, kita tahu N semestanya itu adalah 4 tambah 3 tambah 3, berarti 10. Terus N dari merah itu adalah 4, kemudian N dari warna hitam itu adalah 3. Nah, artinya kita udah tahu tadi nih, untuk peluang M atau union dari H itu adalah P peluang dari M ditambah dengan peluang dari H. Yang artinya PM itu adalah NM per NS per semestanya ditambah dengan NH-nya per semesta, yaitu berarti 7 per 10. Nah, easy peasy lemon squeezy. Selanjutnya, nomor 2. Di sini ada lemparan 1 buah dadu. 1 kali nih dilemparnya. Ditanya adalah peluang muncul mata dadu dari peluang muncul mata dadu 5 atau peluang dari muncul mata dadu ya MD1. Berapa sih kayak gitu. Nah, lagi-lagi kata atau ada di sini. Oke, berarti kita lambangin aja ini A atau ini kita lambangin aja B. Nah, kita tahu peluang dari munculnya angka 5 itu berapa sih? 1 per 6. 6 apa? Semesta dari 1 dadu ya kan? Ada 6. Dan PB itu juga angka 1, mata dadu 1 itu juga keluarnya adalah 1/6. Ya kan? Ya udah, artinya kita bikin di sini peluang dari kemunculan A gabungan dari B. Kenapa gabungan? Karena tadi kita udah tahu tanda atau itu konsepnya sama dengan tanda gabungan, sama dengan PA plus PB. Peluang A ditambah peluang B. Berarti 1/6 ditambah 1/6. Jelas 2/6 sama dengan 1/3. Easy peasy. Sudah selesai.